Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku. Dan video kedua hari ini aku juga mau nge-share ke kalian buku horor yang aku baca kemarin. Dan ini bukunya itu dari penulis Malaysia. Jadi ini adalah buku Malaysia pertama yang aku baca. Judulnya ini dia, Bayangan Clarissa. Seperti yang aku disebutkan di awal, ini adalah buku main novel atau Malaysia novel pertama yang aku baca, yang berjudul Bayangan Clarissa, yang ditulis oleh Ahmad Akmal Azman dan dia diterbitkan oleh penerbit Haru. Ini juga lumayan tebal sih, ada sekitar 300 halaman, tapi ceritanya menarik. Jadi aku menghabiskan buku ini kurang lebih 3 harian. Ya sebenarnya kalau misalkan aku nggak kepepet kerja itu bisa sehari juga habis nih. Jadi buku Bayangan Clarissa ini tuh bercerita tentang Mel berantai yang menyebutkan kalau ada seorang gadis bernama Clarissa dengan mulutnya yang robek sampai ke pipi itu akan menghantui kalian kalau email tersebut nggak disebarin ke 10 teman kamu. Dan mungkin ada beberapa orang yang mengabaikan si email ini, dan ternyata Clarissanya beneran datang dan ngebantai habis si penerima email itu dengan cara-cara yang berbeda. Jadi korbannya banyak tapi caranya berbeda-beda. Ada yang tangannya dipotong dulu, terus mobilnya disimpan di tengah rel kereta jadi biar ditabrak kereta gitu. Terus ada yang dia pipinya juga di gini, terus lehernya digorok, terus kepalanya diputusin, macam-macam lah. Dan emang ngeri-ngeri gitu si Clarissa ini. Dan yang jadi pertanyaan, siapa sih si Clarissa ini? Dari mana sih asalnya? Terus kenapa dia bisa jadi kayak gitu? Hantu tapi bisa ngebunuh orang, itu gimana ceritanya gitu kan. Mungkin itulah sekilas blurnya lah ya, sekilas isinya. Kita langsung aja ke reviewnya. Seperti yang aku bilang tadi, ini adalah buku Malaysia novel atau my novel pertama yang aku baca. Awalnya aku pas lihat di covernya ini tuh kayaknya kayak kesannya tuh horor gitu, tapi ternyata pas setelah dibaca ini tuh sebenarnya lebih ke thriller, terus gorengnya ada, misterinya ada, selanjutnya apa ya, horornya juga ada. Dan aku saranin ke kalian, kalau misalkan kalian baca novel ini, perhatikan baik-baik tanggal dan juga tempat. Jadi di setiap babnya itu kayak oke, sebentar aku buka dulu. Kayak ini ya, misalkan bab 12 ada tanggal 15 Juli 2004 Sungai Pelek. Nah ini tuh yang jadi cikal bakal misteri si Clarissa ini. Kuncinya itu dari si tanggal sama si tempatnya ini. Karena aku bukan baca ini tuh barengan sama teman-teman yang di grup Discordnya Kanaya Sophia. Dan mereka tuh pada bingung ini tuh alurnya tuh kayak gimana sih. Dan aku tuh kayak tiba-tiba aja menemukan kunci kalau cara memahami alurnya adalah dengan melihat si tanggal dan juga tempatnya itu. Walaupun sebenarnya aku tempatnya kurang aware sih, tapi aku kayak ingat tanggalnya, oh ini tanggalnya segini. Dan yang jadi menarik perhatianku pas baca prolognya, jadi awal mula tuh kayak baca prolognya dulu, abis itu ditinggal. Nah prolognya itu menarik tapi kayak odd banget gitu, kayak aneh gitu, karena udah biasa ini mah udah kayak folklore Amerika gitu. Jadi ceritanya si ayah sama si anaknya ini bernama Christina, dia itu naik ke atas itu kayak dianterin gitu buat tidur. Terus si ayahnya bilang, udah ya dik, ayah turun ya, adik tidur ya. Gak mau ayah, soalnya setiap malam di lemari sering ada yang ngetuk-ngetuk, dia bilang gitu kan. Hah, masa sih dik?
Yaudah deh adik, ayah coba periksa, adik tunggu sini ya. Pas dibuka lemarinya, ayahnya nemuin sesosok gadis dengan muka yang mirip dengan anaknya dan bilang, ayah, aku takut di atas kasurku ada monster menakutkan, intinya kayak gitu sih. Dan ayahnya langsung bingung dan prolognya cuma nyampe situ. Dan itu yang bikin penasaran banget, siapa sih si gadis ini, apakah gadis yang ada dalam lemari itu adalah Clarissa gitu kan. Kok bisa mirip sama anaknya si ayah ini gitu, si adik ini kok bisa mirip. Nah itu jadi kayak puzzle gitulah, si alurnya itu maju mundur, cuman sebenarnya itu gitu kunci buat memahami cerita ini tuh itu. Tapi nanti di akhir tuh dari alur mundur tuh jadi kayak misalkan gini, di suatu tempat tanggal sekian, di suatu tempat lagi tanggal sekian, tapi nanti jadi menyatu gitu, jadi kayak dari 2 cabang jadi 1 cabang gitu, kayak gitu. Dan itu bagus banget sih, aku sampai ngasih rating Sparks Joy, yang artinya aku enjoy banget sama buku ini. Dan wow, pokoknya ini buku Malaysia pertama yang oke, mungkin aku harus baca buku Malaysia yang lain. Dan yang paling aku agak enak di buku ini tuh ada sebuah cerita tentang dukun ilmu hitam yang pada berantem gitu, terus akhirnya pada mati dua-duanya. Itu narasinya detail banget dan jijik. Jadi kelebihan dari bukunya adalah narasinya amat sangat detail, dan juga ada banyak pepatah-pepatah dan juga kayak istilah-istilah Malaysia gitu. Tapi tenang aja, ada footnote-nya juga, jadi nggak perlu khawatir kalau kalian nggak bakalan ngerti atau repot-repot buka Google dulu. Ada footnote-nya. Oke, paling kayak gitu aja review buku Bayangan Clarissa kali ini. Thank you banget yang udah nonton, dan see you at the next video.